Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana demi kesembuhan Dirga, Amira akhirnya akan mendonorkan ginjalnya ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Amira benar-benar akan mendonorkan ginjalnya untuk Dirga, atau mereka akan menemukan cara lain untuk menyembuhkan penyakit Dirga? Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini kondisi Dirga memang sedang kritis ya kawan-kawan. Setelah Dirga pingsan di butik, Dirga langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat itu ketika dokter memeriksa Dirga, ternyata kondisinya benar-benar sangat kritis. Bahkan dokter pun mengatakan agar Dirga mendapatkan donor ginjal secepatnya untuk melakukan proses cangkok ginjal. Hal ini tentunya sangat berat untuk Amira, karena saat ini Amira bahkan tidak memiliki uang sama sekali ya kawan-kawan. Amira kerja menjadi ojol hanya demi untuk berobat Dirga. Namun apa yang terjadi kepada Dirga kali ini benar-benar memberikan pukulan yang sangat keras untuk Amira. Ya, di situasi sulit seperti ini, Aksa justru lupa ingatan, dan sekarang Aksa mengira bahwa Thalita adalah istrinya. Hal itulah yang membuat Amira benar-benar marah besar kepada Aksa. Amira berpikir bahwa Aksa telah melupakan Amira dan juga Dirga demi pelakor itu, yaitu Thalita ya kawan-kawan. Namun yang terjadi sebenarnya, karena Aksa lupa ingatan, jadi Aksa sudah dicuci otaknya oleh Thalita dan juga Bastian. Namun meskipun Aksa telah kehilangan ingatannya atas Amira dan juga Dirga, hati Aksa tidak bisa berbohong, di mana Aksa benar-benar peduli dan merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Amira. Apalagi setelah melihat bagaimana kondisi Dirga. Bahkan Dirga sendiri pun takut kalau dirinya tidak sembuh. Amira hanya bisa menenangkan Dirga dan mengatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun untuk kesembuhan Dirga. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Amira hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta jalan keluar ya kawan-kawan. Karena saat ini Amira benar-benar sedang membutuhkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Lana dan juga Zaki, sahabat terbaik Amira pun kini sudah mulai menjauh dari Amira, dikarenakan Zaki takut apabila Amira tahu bahwa Naila itu adalah putri kandungnya, maka Amira akan merebut Naila dari kehidupannya. Ya, karena sesuatu hal yang sangat sepele sebenarnya, Zaki bahkan rela melakukan hal yang tidak benar hanya demi untuk kepuasan dan juga kebahagiaan Lana dan juga dirinya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Amira sepertinya sudah tidak punya pilihan lain ya kawan-kawan. Demi untuk kesembuhan Dirga, Amira pun akhirnya memutuskan untuk mendonorkan
satu ginjalnya untuk Dirga. Namun Amira harus melewati berbagai macam tes untuk mengetes kecocokan antara dirinya dan juga Dirga ya kawan-kawan. Dan pada saat itu Amira telah menyetujui apapun proses pemeriksaannya. Demi untuk kesembuhan anak kandungnya, Amira rela melakukan apapun. Saat di ruang pemeriksaan, Amira terlihat melamun. Amira terlihat begitu sangat bingung dan tatapannya kosong. Amira mengatakan bahwa semoga saja ginjalnya cocok agar Amira bisa mendonorkan ginjalnya untuk Dirga. Ya, namun jika nanti ginjal Amira ternyata tidak cocok dengan Dirga, ini akan menjadi permasalahan yang baru karena Amira benar-benar sedang dikejar waktu. Jika Amira terlambat, Amira bisa saja kehilangan Dirga ya kawan-kawan. Namun untuk membeli ginjal dari pendonor lain, Amira tidak memiliki uang sepeser pun. Ya, biasanya ada seseorang yang meninggal dunia, namun dirinya dengan sadar ingin mendonorkan organ-organ tubuhnya agar bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Biasanya hal seperti itulah yang membuat orang-orang seperti Dirga ini bisa selamat karena mendapatkan donor dari orang yang memang sudah merelakan organ tubuhnya didonorkan sebelum orang itu meninggal dunia. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira jalan keluar seperti apa nih yang akan Amira temukan demi untuk kesembuhan Dirga? Apakah Amira memang harus mengorbankan satu ginjalnya demi kesembuhan Dirga atau justru ada jalan lain? Karena selalu ada jalan bagi orang yang tidak pernah berhenti untuk berusaha. Ya, meskipun mungkin ginjal Amira benar-benar tidak cocok, saya yakin bahwa Amira bisa untuk melakukan apapun itu demi untuk kesembuhan Dirga. Bisa jadi nanti Lian dan juga Yuni pulang ke Indonesia dan bertemu dengan Amira dan juga Dirga dan mengetahui kondisi Dirga separah itu. Lian pasti akan melakukan apapun untuk membantu Amira untuk membayar semua kesalahan yang telah Lian lakukan pada Amira di masa lalunya. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 21.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.